Ya Halo Pak Pak Imran. Peter, halo kita mulai saja. Silakan Pak Imran, mungkin langsung saja karena kita sudah terlambat lama. Silakan Pak Imran. Baik, terima kasih Pak Peter dan Prof. Retno. Saya mohon izin untuk share screen seperti biasa. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Ya sudah Pak. Baik, kalau sudah kelihatan, kita langsung saja. Untuk siang hari ini, yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian, itu adalah terkait dengan, dan juga mungkin adik-adik sekalian yang mungkin hadir pada siang hari ini, adalah perincian terhadap karakteristik dari PKM 5 bidang. Kebetulan karena sebagaimana yang kita pelajari pada atau kita diskusikan pada pekan-pekan atau hari-hari sebelumnya bahwa masing-masing PKM itu nanti akan memiliki karakteristik sendiri, sehingga pada siang hari ini kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya karakter lebih rinci dari setiap PKM, khususnya adalah PKM yang 5 bidang. Baik, kita awali dengan karakteristik secara keseluruhan. Kemarin sudah kita diskusikan sehingga saya pikir tidak perlu kita ulang lagi pada siang hari ini. Kita langsung ke setiap jenis PKM. Kita awali dari PKM penelitian atau yang disingkat dengan PKMP. Jadi karakter dari PKMP itu adalah teknologi atau bangsa secara umum. Sehingga kemudian PKMP itu adalah fungsinya adalah untuk menjawab permasalahan, bagaimana tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi. Nah, yang diharapkan dari PKMP itu adalah bahwa dia itu bersifat state of the art, atau mudahnya adalah dia merupakan topik yang sifatnya adalah terkini, dan biasanya ukuran terkini atau tidaknya itu adalah dikomparasikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan dalam waktu dekat ini. Kemudian hasil akhirnya adalah berupa pengetahuan baru, informasi atau pengetahuan baru. Sifat dari atau fokus dari PKMP itu adalah applied research yang diharapkan sebenarnya, tetapi meskipun demikian basic research itu tetap bisa diajukan meskipun itu adalah tidak prioritas. Ini memang yang dituliskan di dalam pedoman seperti itu. Langsung ke proposal PKMP yang ideal. Kalau ditanya, misalnya kita bertanya kepada asesor atau reviewer dari PKM, ketika mereka ditanya apa sih proposal PKMP yang ideal, maka kurang lebih penjelasannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah bahwa setiap proposal PKM itu mutlak tidak boleh ada kesalahan administrasi. Jadi seperti font, spasi, jumlah halaman, halaman pengesahan, tanda tangan, meskipun sekarang sudah diatasi dengan tanda tangan digital, dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan pedoman. Begitu itu tidak sesuai, maka otomatis langsung dicoret. Sesederhana misalnya fontnya tidak sesuai karena yang diminta misalnya adalah Times New Roman, sementara fontnya menggunakan Arial dan lain sebagainya, maka otomatis biasanya itu langsung di-cut gitu pada fase awal, tidak diloloskan pada tahap berikutnya. Kemudian judul. Setelah melihat pada aspek administratif, maka kemudian asesor atau reviewer akan melihat kepada judul, mulai masuk ke substansi. Hal yang pertama yang dilihat dari proposal PKMP itu adalah judul. Jadi judul itu memang harus menggambarkan karakteristik dari PKMP. Jadi misalnya kok judulnya kok bau-baunya membuat alat, maka atau prototype, maka dia langsung dikesankan oleh reviewer bukan PKMP, tapi lebih tepat PKMKC. Nah, kalau situasinya salah kamar seperti ini, ya biasanya di-reject sejak awal. Karena menurut penjelasan para reviewer, mereka itu, setiap reviewer itu berhadapan dengan proposal yang jumlahnya sekitar 500 setiap reviewer, sehingga otomatis untuk mempermudah pekerjaan mereka akan lebih mudah. Pertama ya, yang administratifnya bermasalah langsung di-reject. Yang kedua, begitu judulnya itu kok kesannya
tidak sesuai dengan topik PKM-nya atau jenis PKM-nya, ya langsung di-reject untuk mempermudah atau biar tidak banyak yang nanti akan dibaca sesudah itu. Kemudian dari aspek judul, maka dia harus menunjukkan kegiatan penelitian yang bersifat kreatif atau inovatif. Begitu topiknya itu dirasa kok sudah pernah didengar oleh asesor, sudah pernah dilakukan oleh banyak orang, maka biasanya oleh asesor dia cek. Kemudian harus ada yang kedua, judul itu harus memberikan perspektif manfaat. Jadi ini nanti bisa kita lihat pada contoh judul-judul PKM yang mendapatkan medali. Maka selain pada aspek inovatifnya yang ditunjukkan, ada aspek bahwa dia memberikan manfaat. Apa sih manfaat dari penelitian ini? Jadi tidak sekedar kreatif saja, tetapi harus disambungkan dengan manfaatnya itu apa. Nah, kemudian menunjukkan sebuah kegiatan yang sifatnya itu adalah penelitian, yaitu merangkaikan hubungan atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lain yang diteliti. Nah, itu aspek yang pertama. Nah, karena judul ini merupakan tahap seleksi berikutnya selepas administratif, maka judul sebaiknya idealnya itu adalah memenuhi syarat-syarat semacam ini. Kemudian berikutnya yang akan dilihat oleh reviewer itu adalah aspek latar belakang. Jadi yang ideal proposal PKMP itu adalah dia rinci atau detail, fokus pada topik yang biasanya relatif spesifik, dan bagus lagi itu kalau ada roadmap dari penelitian itu. Jadi bisa menunjukkan penelitian sebelumnya itu di mana, yang mau dilakukan itu apa, dan nanti sesudahnya itu seperti apa. Jadi kalau bisa ditunjukkan ada roadmap di dalam proposal, itu menunjukkan sebuah penelitian yang ideal, sehingga biasanya itu nanti akan memberikan atau mendapatkan nilai yang lebih baik. Kemudian pada PKM penelitian itu harus ada terkait dengan peta jalan tadi, itu harus ada semacam rangkaian bahwa misalnya penelitian existing itu seperti apa yang akan dilakukan oleh penelitian pada saat ini yang diajukan oleh PKMP, dan apa yang nanti akan dilakukan sesudahnya atau manfaat sesudahnya yang bisa diharapkan dari penelitian ini. Nah, itu harus ditunjukkan hal-hal semacam itu. Karena tadi itu ada aspek state of the art, keterkinian, sehingga kalau ini tidak bisa ditunjukkan, maka aspek keterkiniannya dan keberlanjutannya itu tidak nampak. Nah, berikutnya aspek lain yang menjadi ukuran sebuah proposal PKM penelitian yang ideal itu adalah menunjukkan kebaruan. Jadi ada kebaruan tadi, itu istilahnya adalah state of the art. Jadi bisa ditunjukkan dalam sebuah kalimat bahwa penelitian ini memperbaiki atau meningkatkan atau menganalisis hal-hal yang sebelumnya belum dianalisis pada penelitian sebelumnya. Nah, bagus lagi itu adalah bahwa di dalam penelitian itu, di dalam proposal PKM penelitian itu ada misalnya dari sebuah masalah, lalu kemudian dari masalah-masalah itu dianalisis faktor-faktor terkaitnya, nah lalu dari berbagai faktor ini kemudian dikaitkan satu sama lain, sehingga rumusan masalah itu berdasarkan dari gabungan analisis. Jadi tidak semata-mata karena saya punya topik, langsung dalam bahasa Jawanya itu di tempat kami istilah ujuk-ujuk, tiba-tiba itu langsung ke topik ini. Jadi harus terangkai seperti itu. Kemudian target penelitian adalah realistis, jadi tidak boleh terlalu muluk-muluk. Kemudian luaran harus ditunjukkan, standarnya adalah laporan akhir, artikel, kemudian produk penelitian, dan jika memungkinkan potensi paten, jika memungkinkan untuk ditunjukkan. Tapi jika ada memang nilainya cukup. Kemudian manfaat harus menunjukkan manfaat dari penelitian tersebut. Untuk bagian ini mungkin kita tidak terlalu banyak ya. Prinsipnya kalau tinjauan pustaka itu ya harus terkait, mendukung. Kemudian fokus, tidak bertele-tele. Jadi tidak terlalu banyak tinjauan pustaka yang sifatnya tidak berkaitan atau terlalu dasar. Jadi langsung saja to the point pada penelitian terkini, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain dan apa yang akan dilakukan oleh kita. Nah, kemudian metodenya itu harus terkait. Jadi nanti akan diperiksa metodenya. Jika tujuannya adalah semacam ini, kok metodenya kok tidak seperti itu atau tidak lazim, maka biasanya ya tidak akan lolos. Jadi harus sesuai dengan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode itu harus sejalan dengan itu semua. Nah, kemudian kaidah ilmiah itu juga harus diperhatikan di dalam membuat metodenya, terutama yang terkait seperti kesehatan dan lain sebagainya, itu mungkin penting untuk itu.
Kemudian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang mungkin hadir pada siang hari ini, ada hal yang menarik itu seperti ini, bahwa di dalam pedoman PKM itu ada struktur proposal yang harus kita patuhi. Jadi struktur proposalnya itu ada bab 1, daftar isi, bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka setelah lampinan. Nah, tetapi yang menarik itu adalah bahwa struktur di dalam proposal yang diminta berdasarkan pedoman itu tidak langsung terkait dengan aspek penilaian. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam pedoman, apa sih yang menjadi aspek-aspek penilaian atau item-item penilaian di dalam proposal PKM penelitian? Yang pertama itu adalah yang nilainya besar itu adalah aspek gagasan originalitas itu 15%. Kemudian seberapa atraktif perumusan masalahnya itu adalah 15%. Kemudian kemanfaatan adalah 20%. Nah, di sini kita bisa lihat hal yang menarik, bahwa kalau kita menuliskan manfaat itu kan kadang-kadang cuma 1 atau 2 baris. Manfaatnya adalah misalnya kadang-kadang kalau kita lihat mahasiswa membuat proposal, manfaat ini akan bermanfaat bagi kampus, akan bermanfaat bagi masyarakat, hanya seperti itu. Padahal nilainya itu besar, 5 sendiri 20%. Artinya apa? Kalau kita ingin membuat proposal yang nilainya bagus, bisa lolos ke pembiayaan sampai ke PIMNAS, maka pada aspek kemanfaatan ini harus dielaborasi sedemikian rupa sehingga benar-benar meyakinkan kepada reviewer bahwa ini manfaatnya itu adalah besar. Misalnya bisa ditunjukkan adalah bahwa pada penelitian sebelumnya tidak mencapai hal-hal semacam ini atau tidak membahas hal-hal semacam ini. Kalau kemudian kita melaksanakan penelitian ini, maka dampak yang akan muncul adalah ini. Atau manfaat yang muncul adalah ini. Nah, kalau bisa menunjukkan semacam itu, maka poinnya adalah besar. Sehingga kalau skornya besar di sini, maka karena bobotnya besar, maka keseluruhan nilai kita akan menjadi besar. Jadi ini yang perlu kemudian diperhatikan. Hal lain yang cukup besar itu adalah pada aspek metode. Metode itu juga nanti akan dilihat kalau metodenya tidak sesuai dengan apa yang mulai dari judul, kemudian latar belakang, kemudian tujuan dan lain sebagainya, maka juga nanti akan berpengaruh kepada nilai. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat bahwa sebagian besar nilai itu nanti akan berkumpul di bagian bab 1 pendahuluan, maka berarti pendahuluan itu harus sebaik mungkin. Kemudian 25% berikutnya itu ada pada tinjauan pustaka serta metode, seperti 10 dan 15. Nah, yang bab 4 ini biasanya karena hampir semua PKM semua adalah standar nilainya adalah masing-masing biaya 5% dan jadwal adalah 5%. Kalau biaya adalah terutama adalah kepatuhan terhadap pedoman biaya. Jadi misalnya apa yang diizinkan untuk diajukan, apa yang diizinkan untuk kemudian dibeli, dan apa yang tidak boleh. Nah, begitu ada hal-hal yang melanggar ketentuan itu atau kemudian tidak realistis, maka biasanya nanti nilainya akan menjadi drop. Tidak terlalu besar, tapi ini bisa menjadi pembeda dari sisi anggaran dan jadwal. Sehingga nanti memang perlu dilihat oleh para dosen pembimbing, bisa nggak sih proposal yang diajukan mahasiswa itu menunjukkan aspek-aspek penilaian ini. Semakin besar bobotnya ya kita tunjukkan semaksimal mungkin. Nah, ini judul PKM penelitian yang lolos dan kemudian mendapatkan medali emas pada PIMNAS tahun 2018. Tadi kita melihat pada aspek, sementara karena yang kita lihat adalah judul, maka kita bisa kembali kepada lihat pada aspek judul. Jadi judul itu harus ada sifatnya kreatif inovatif, kemudian harus memberikan manfaatnya itu apa, kemudian sifat penelitiannya itu ada. Nah, kita lihat. Misalnya yang mendapatkan medali emas pada PKM penelitian eksakta, kita lihat dari sisi aspek penelitiannya, ada nggak sih sifat penelitiannya? Nah, ada judulnya nih, efektivitas sintesis. Nah, orang membaca ini, oh iya, berarti ini ada penelitian untuk menganalisis efektivitas sintesis nanopartikel. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat, kan harus ditunjukkan manfaatnya. Nih, lihat karakteristiknya. Manfaatnya itu adalah ditampilkan di sini untuk mengetahui aktivitas bakteri dan kadar logam berat pada air yang tercemar. Berarti dia sudah memenuhi setidaknya 2 syarat dari judul itu, adalah bahwa dia menunjukkan sebuah kegiatan penelitian, kemudian itu ada manfaatnya. Aspek kreatif dan inovatifnya nanti akan terlihat dari seberapa baru, artinya ini memang tergantung dari reviewer ya, pengalaman reviewer, tetapi
gitu kesannya adalah bahwa ini hal yang nanti akan terlihat di belakang sih, tetapi dari judul ini kan judulnya adalah nanopartikel. Ini kan sesuatu yang kekinian yang baru. Nah, itu sudah langsung terlihat bahwa ini adalah judul yang menarik. Nanti baru dilihat di dalamnya. Sama juga misalnya kita lihat yang apa namanya? Yang kedua, mendapatkan emas juga dari UNES. Formulasi olahan biji kecipir sebagai pakan buatan pengganti. Nah, di sini kita melihat manfaatnya. Untuk apa sih penelitian ini dilakukan? Sebagai pakan buatan pengganti. Nah, apa yang dilakukan? Dia membuat formulasi olahan biji kecipir. Nah, di sini kita bisa melihat, iya ini adalah ada yang diteliti, ada kebaruannya, serta ada manfaatnya. Nah, jadi secara keseluruhan manfaatnya harus ditampilkan. Ini contoh berikutnya sebagai energi harvesting, kemudian sebagai katalis. Nah, ini kan sedang cerita manfaatnya adalah seperti apa. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti mendampingi mahasiswa membuat PKM penelitian, karakteristik judulnya kurang lebih ketika kita berawal dari judul, dimulai dari model karakteristik semacam ini. Untuk yang apa namanya PKM sosial humaniora itu juga relatif mirip. Misalnya ini yang contoh ini vitalitas bahasa Rejang, gitu kan. Nah, ini dari sisi judulnya menunjukkan ada aspek penelitian, analisis. Lalu kemudian manfaatnya ditujukan di belakang. Nah, ini juga sama yang kedua. Pengembangan media komunikasi, kemudian manfaatnya sebagai langkah kuratif bullying di kalangan siswa SMA. Nah, jadi karakteristik judulnya adalah semacam itu. Nah, itu yang mungkin bisa dijadikan pedoman atau gambaran, berarti nanti penelitian yang dilakukan oleh tim PKM kita kurang lebihnya nanti seperti itu. Baik, berikutnya adalah PKM kewirausahaan atau PKMK. Karakteristik dari PKMK itu adalah awalnya itu adalah kreativitas yang inovatif, kemudian menciptakan peluang pasar. Dan harapannya ini adalah pasar baru, bukan pasar lama. Maksudnya bukan pasar yang biasa. Fokusnya itu adalah orientasi dari PKMK itu adalah kreativitas inovasinya berdasarkan kepakaran. Jadi bukan profitnya. Bisa jadi nanti ketika dilaksanakan profitnya itu kecil, tetapi yang penting itu adalah bahwa dari inovasi itu bisa membuka pasar. Ternyata ada pasar yang terbuka, ada yang mau beli, ada yang membutuhkan ini, dan itu diuji dengan PKMK ini. Apakah nanti jadi jalan atau tidak. Nah, yang berwirausaha itu adalah mahasiswa. Tidak boleh yang berwirausaha itu adalah pihak ketiga. Jadi misalnya contoh mahasiswa mengajukan PKMK adalah Francis atau waralaba. Nah, itu ya meski hal-hal semacam itu tidak cukup tepat karena apa ya? Karena yang terlibat di dalam bisnis itu juga adalah pihak ketiga atau orang lain. Seperti itu. Nah, karena ini idenya adalah dari inovasi, kemudian masuk ke market, pasar, maka yang diharapkan bisa ditunjukkan itu adalah ya analisis pasar untuk kemudian bisa dimasuki oleh inovasi produk yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, jadi kuncinya itu adalah inovasi sebenarnya. Yang dikejar dari PKMK itu adalah lebih ke arah inovasinya daripada profitnya. Sehingga profitnya meski tidak besar tidak masalah pada akhirnya. Yang penting adalah bahwa inovasi itu memberikan gambaran pembuktian penetrasi ke pasar atau membuka pasar dari produk inovatif yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, sehingga proposal PKMK yang ideal, yang pertama, seperti yang lain, tidak boleh ada kesalahan administrasi apapun. Kemudian, judulnya itu harus menunjukkan produk berbasis kompetensi. Nah, jadi produknya itu harus inovatif, itu harus ditunjukkan. Jadi harus ada kebaruan pada produknya. Harus ada inovasi pada produknya. Nah, jadi kreativitas dan inovasi dalam produk itu merupakan hal yang paling utama. Baru kemudian nanti di bagian-bagian berikutnya, misalnya di latar belakang harus ada analisis pasar yang memadai, memetakan kompetitornya siapa, kemudian produk kita memiliki keunggulan apa dibandingkan kompetitor, kemudian supply dan demand-nya masuk atau tidak, dan lain sebagainya, yang nanti akan menjadi dasar penilaian. Luaran laporan akhir artikel produk barang atau jasa. Nah, yang harus ditampilkan di dalam PKMK itu adalah rencana usaha. Jadi kita punya produk inovatif mau masuk ke pasar. Nah, itu akan dibiayai oleh Belmawa Dikti apabila rencana usahanya itu realistis. Jadi tidak mengawal, tidak membumbung terlalu tinggi
menghayal terlalu tinggi, misalnya bersaing dengan Google, bersaing dengan Gojek, mungkin bisa sih, tapi terasa berat. Sehingga kemudian ukurannya itu adalah analisis ekonomi, biasanya sederhananya itu dinyatakan dalam bentuk cash flow. Nah, nanti ya, lagi ikut kegiatan cash flow tadi itu nanti dilihat apa istilahnya payback periodnya berapa, akan kembali modal, IRR, NPV dan seterusnya itu seperti apa. Lalu kemudian metodenya juga nanti akan dilihat. Nah, bagaimana sih nilai dari proposal PKM kewirausahaan? Jadi nilai yang terbesar itu adalah pada 50% itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah keunikan dari produk, yang kedua adalah keunggulan produk dibandingkan kompetitor. Analisis terhadap pasar. Nah, ini nilainya 50%. Kemudian berikutnya analisis secara keseluruhan keadaan pasar itu nilainya 20%. Jadi 70% itu sudah diperoleh dari bagian produk serta kemudian analisis pasar. Berarti proposal PKMK yang bagus itu menampilkan itu dengan baik. Nah, selebihnya yang lain-lain profit, keberlanjutan itu sekitar masing-masing 10%. Lalu kemudian administrasi lain 5%. Nah, yang bagian metode malah tidak terlalu banyak atau bahkan tidak diperhatikan terlalu detail di dalam penilaian. Fokusnya itu adalah pada keunikan dari gagasan, keunggulan, serta analisis pasarnya. Kita lihat contoh judul PKMK yang mendapatkan medali emas pada tahun 17 dan tahun 18. Kita lihat kuncinya itu adalah gagasan, keunggulan, serta peluang pasar. Nah, kita lihat misalnya, contoh yang pertama itu adalah ini Apostrophe Stories. Ini adalah bisnis yang diajukan itu adalah konten kreator, gitu, konten kreator untuk membuat film making. Nah, yang saya tangkap sepertinya itu adalah bahwa di era YouTube itu maka orang akan butuh konten generator, konten manajemen begitu. Nah, ini dia menawarkan bisnis itu, pengelolaan konten seperti itu. Nah, ini kan hal yang baru, menarik, yang pasar sekarang. Oleh karena itu kemudian ini memiliki nilai yang cukup unggul. Contoh yang lain itu adalah ini, inovasinya itu adalah kompres, tetapi pakai gel, kompres untuk menurunkan demam, pakai gel, tetapi kemudian menggunakan bahan herbal. Ini juga di pasar itu kan kompres mungkin kompres kompres yang ada untuk menurunkan panas selama ini biasanya hanya pakai obat. Kalaupun sudah ada kompres itu adalah kompres dari semacam kertas atau plastik. Nah, ini dia coba masuk menggunakan gel herbal dan itu relatif baru di pasar dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh. Jadi kata kuncinya adalah inovasi aspek produknya, lalu kemudian bagaimana itu diujikan di pasar. Nah, kebetulan kemarin Pak Peter, saya cek semalam sudah mengirimkan proposal beberapa 5 kalau tidak salah 5 proposal yang semuanya adalah PKM kewirausahaan. Nanti kita cek di belakang, tetapi sepertinya yang bisa saya evaluasi dari proposal tersebut itu adalah bahwa aspek ininya tidak terlalu kelihatan. Tapi nanti kita lihat saja. Aspek inovasinya tidak terlalu kelihatan dan analisis pasarnya juga tidak cukup memadai. Next, berikutnya adalah PKMM. Karakteristik dari PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMM itu adalah inovatif lagi. Kemudian tujuannya adalah memecahkan persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang harus menjadi perhatian kita itu adalah bahwa masalah itu harus berdasar atau bersumber dari mitra atau sasaran. Jadi bukan masalah yang kita create. Karena rasanya itu nanti akan beda. Dan cara mengungkapkannya itu nanti akan beda. Jadi ketika misalnya masalah itu kita yang menciptakan, biasanya cara mengungkapkan kita itu dari sudut pandang si pengusul, bukan dari sudut pandang masyarakat. Nah, sehingga itu langsung biasanya akan terbaca oleh si reviewer. Oh, ini masalahnya ternyata yang memikirkan masalah itu si pengusulnya, bukan dari masyarakatnya atau dari sasarannya. Sehingga dari situ biasanya akan jadi masalah dan nilainya menjadi tidak bagus. Nah, kemudian yang ditunjukkan itu adalah bahwa melalui PKMM itu harus ada dampak perubahan di dalam masyarakat. Perubahan nilai, perubahan sifat, perubahan status, dan lain sebagainya.
Sehingga idealnya PKMM itu pertama proposalnya tidak ada salah administrasi. Kemudian judulnya itu adalah bahwa harus menunjukkan mitra atau sasaran. Jadi ini yang nanti menjadi dasar seleksi juga. Begitu judul PKMM kok tidak ada tulisan siapa yang jadi mitranya atau sasarannya, ya biasanya dicoret nanti otomatis. Nah, yang harus hati-hati itu adalah mitra dan sasaran itu adalah objek yang sifatnya itu adalah wujud ada begitu. Jadi dibedakan antara pekerjaan atau status dengan mitra atau sasaran. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara sasaran kita itu adalah ibu-ibu misalnya, saya seperti itu tidak boleh karena itu kan status ya. Tetapi harus spesifik misalnya adalah kelompok Dasa Wisma atau PKK di desa apa, kecamatan apa. Jadi harus berbentuk lembaga atau institusi, bukan pekerjaan atau status. Atau kita membuat PKMM, misalnya sasaran kita itu adalah para buruh misalnya. Itu juga tidak bisa karena dia sifatnya terlalu umum. Harus spesifik misalnya adalah buruh di perusahaan ini atau buruh di asosiasi buruh ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi sasaran dari PKMM dan nanti PKMT, karena ini mirip ya, PKMM dan PKMT itu mirip, itu adalah pihak eksternal kampus, jadi tidak boleh di dalam kampus sendiri. Nanti jeruk makan jeruk. Jadi misalnya kita PKMM kepada mahasiswa, gitu, misalnya itu tidak diizinkan, atau PKMT kepada kampus itu juga tidak diizinkan. Nah, karena ini relatif mirip, saya gabungan sekalian PKMM sampai ke PKMT. Jadi perbedaan antara PKMM sampai PKMT itu adalah bahwa PKMM itu adalah kalangan non produktif, sementara PKMT mitranya itu harus dari kalangan produktif. Produktif artinya tujuannya itu adalah meningkatkan ekonomi, meningkatkan profit. Kalau yang non produktif ya semata-mata meningkatkan harkat hidup mereka tanpa soal finansial atau profit. Nah, kemudian ada komunikasi antara mitra dengan pengusul. Nah, sehingga idealnya itu adalah berangkat dari cara mengungkapkan, maka harus berangkat dari inventarisasi permasalahan yang berangkat dari mitra atau sasaran. Kemudian karakter yang lain itu ada ini, bahwa kalau bisa itu ditunjukkan di dalam proposal itu ada alternatif-alternatif permasalahan prioritas yang mau diatasi. Jadi begini, gambarannya mungkin kita punya sasaran nih, sasaran. Lalu kemudian punya masalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah masalah-masalah yang muncul dari mitra. Misalnya saya punya koperasi Pak, tapi koperasi ini punya masalah A, B, C, D, E. Lalu kemudian dari ini harus menuju kepada solusi. Nah, dari sekian masalah ini, kita kan tidak mungkin akan mengambil semua masalah atau semua masalah. Mungkin ambil masalah pertama atau masalah pertama dan kedua, lalu kita ambil solusinya. Nah, ini yang kita ajukan menjadi proposal. Nah, jadi ada analisisnya itu menyeluruh, jadi tidak begini. Kadang-kadang kan karena gagasan berawal dari kita, biasanya analisisnya agak dipaksakan agar nanti ujungnya sesuai dengan topik yang kita ajukan. Nah, itu biasanya oleh reviewer itu nanti akan kerasa, oh ini tidak orisinal dari mitra nih, tidak orisinal di sasaran nih masalahnya, tetapi dari si pengusul. Nah, jadi tidak boleh sepihak dari pengusul. Kemudian hal lain yang harus ditunjukkan itu adalah ada sebisa mungkin kita menunjukkan baseline-nya dari mitra itu sekarang apa, sehingga nanti kita bisa menunjukkan kegiatan kita itu akan meningkatkan harga hidup atau profit mereka atau tidak. Jadi kalau kita bicara PKMT, teknologi yang diterapkan kepada UKM misalnya, ukurannya apa? Misalnya ukurannya adalah profit. Gitu. Nah, profitnya itu, baseline-nya itu berapa? Nanti melalui PKMT, gitu, PKMT kita nanti akan naik jadi berapa? Nah, inilah yang akan menunjukkan keunggulan dari PKMT kita. Atau masyarakat misalnya. Atau masyarakat misalnya harus ada baseline dan pengabdian kepada masyarakat PKMM itu kepada kalangan difabel misalnya. Oke, kepada kalangan difabel misalnya adalah tunanetra gitu. Nah, harapannya apa? Tunanetra itu dari semula skillnya itu segini, maka kita harus mengukur ukuran skillnya itu apa, lalu kemudian melalui PKMM kita itu menjadi naik, skillnya menjadi lebih baik. Nah, itu yang harus ditunjukkan di dalam proposal sebaiknya. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa ini adalah orisinal dari mitra, maka untuk memperkuat itu harus dibantu dengan gambar, foto, atau tabel. Menunjukkan bahwa di lapangan, di masyarakat itu memang ada itu si sasaran kita serta memiliki masalah seperti itu.
Nah, berikutnya berdasarkan baseline, maka pengusul harus membuat target akhir. Jadi dari ini baseline-nya apa, lalu kegiatan PKMM atau PKMT ini kan menjadi target akhir. Harapannya apa setelah PKMM atau PKMT itu selesai. Nah, pada aspek administratif yang lain ada tambahan syarat untuk PKMM dan PKMT itu ada surat pernyataan bersedia bekerja sama di atas materai. Jadi adalah mitra langsung yang tanda tangan itu adalah mitra langsung yang menjadi sasaran dari itu. Jadi bukan pihak ketiga. Kadang-kadang misalnya kita kerjasama dengan masyarakat, tetapi yang tanda tangan adalah kepala desa. Sebenarnya itu tidak terlalu tepat. Yang tepat itu ya adalah langsung kelompok masyarakat sasaran. Nah, kita lihat contoh PKMM. Yang dilihat ini, poin-poin besarnya itu adalah pertama itu adalah ketepatan solusi. Maka ketika saya menyampaikan, sebaiknya proposal PKMM atau PKMT itu adalah berangkatnya itu dari mitra, lalu kemudian diklasifikasi atau dianalisis masalahnya apa saja, lalu kemudian kita ambil sebagian masalahnya, lalu kita punya beberapa alternatif solusi misalnya, lalu kita ambil solusi yang kita anggap terbaik. Nah, proses perumusan inilah yang kemudian menjadi aspek ini, ketepatan solusi. Nilainya besar, 25%. Lalu kemudian berikutnya adalah tadi itu, ketika tadi saya bicara harus ada peningkatan terhadap masyarakat dari baseline menjadi meningkat setelah PKMM atau PKMT itu selesai. Maka kita lihat porsi besar nilai berikutnya itu adalah pada nilai tambahnya. Itu besar 20. Nah, dari sini sudah 50%. Lalu kemudian nanti yang perlu kita kuatkan itu adalah bahwa ini sesuai masyarakat sasaran kita dengan gagasan. Jadi jangan sampai salah begitu. Misalnya kita ingin meningkatkan kapasitas lansia misalnya, tetapi yang kita lakukan menggunakan IT misalnya, itu mungkin kan dirasa tidak tepat. Nah, kemudian yang berikutnya menjadi kunci itu adalah harus ditunjukkan juga bahwa kegiatan kita itu memungkinkan berlanjut PKM selesai. Jadi ada ditunjukkan bahwa impact yang kita berikan itu akan berlanjut, akan tetap bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri meskipun kegiatan PKM sudah selesai. Jadi harus ada transfer pengetahuan, transfer impact kepada mereka. Baik. Nah, ini contoh-contoh PKMM. Oke. Nah, contoh misalnya itu ada yang kedua, gerakan sadar sehat hidung, pemberdayaan masyarakat lingkungan pembatik dusun Bergan. Kita lihat syaratnya kan tadi judulnya itu harus mencantumkan kelompok sasarannya itu siapa. Nah, ini disampaikan di sini, kelompok masyarakat sasarannya adalah pembatik di dusun Bergan. Apa yang dilakukan? Itu adalah pemberdayaan masyarakat lingkungan, pemberdayaan masyarakat berupa sadar sehat hidung. Kemudian yang kedua, Super Soya. Nah, siapa masyarakat sasarannya? Adalah masyarakat Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Inovasinya atau aspek impact yang diterapkan itu apa? Adalah pemanfaatan biomasa limbah produksi tahu. Nah, ini contoh karakteristik dari PKMM. Jadi ada tujuan kelompok sasarannya siapa. Nah, berikutnya PKMT. PKMT sama PKMM itu relatif mirip, perbedaannya itu hanya pada kelompok sasarannya tadi itu. Kemudian perbedaan yang lain itu adalah pada aspek bahwa yang kita berikan itu adalah biasanya adalah karya teknologi yang sifatnya itu masih baru bagi sasaran. Yang lain-lain relatif sama. Kunci yang lain itu adalah bahwa ini adalah penerapan impact yang sudah ada. Jadi kita tidak meneliti lagi, tetapi sudah tinggal menerapkan saja. Sehingga tidak boleh ada kata-kata meneliti atau melihat gitu di dalam proposal PKMT. Nah, lebih bagus itu tidak sekedar meniru. Jadi misalnya orang lain melakukan begini kita ini, tetapi ada hal-hal baru yang diberikan. Jadi aspek inovasinya masih tetap bisa ditunjukkan. Ini PKMT ideal relatif sama seperti PKMM, jadi tidak boleh ada salah administrasi, harus ada mitra atau sasarannya, kemudian mitra sasaran itu harus pihak ketiga, bukan pihak di dalam kampus, kemudian sasarannya adalah kalangan produktif, dan kemudian ada interaksi langsung dengan masyarakat sasaran.
yang lain relatif sama dengan PKMM. Nah, sekarang kita lihat aspek penilaiannya. Nilai yang besar itu adalah pada ketepatan solusi. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, ini dari masalah, kemudian ada alternatif solusi, lalu kemudian solusi teknologi. Maka ini harus bisa ditunjukkan dengan baik. Kemudian nilai tambah bagi mitra, sama seperti tadi itu, dari baseline menjadi nanti apa istilahnya parameter berikutnya. Parameter pada baseline itu berapa nilainya, kemudian setelah PKMT menjadi berapa. Nah, yang lain-lain itu adalah karena harapannya ini adalah ada kebaruan pada teknologinya, maka poin besar berikutnya adalah harus ditunjukkan bahwa teknologi yang kita berikan adalah mutakhir, bukan yang lama-lama. Jadi tidak bisa misalnya kita membantu misalnya apa sekolah kita bantu memberikan papan tulis dan atau memberikan lampu penerangan, nah itu kan tidak kelihatan kebaruannya, harus ada kebaruannya yang ditunjukkan. Nah yang lain-lain komitmen kemitraan serta keberlanjutan itu 10%, potensi paten atau HKI 10%. Nah, kita lihat contoh PKMP. Dari judulnya harus menunjukkan ada kelompok masyarakat sasarannya atau pihak produktif yang menjadi sasarannya. Kita lihat sasarannya itu pada yang pertama Moriko ini adalah UKM Putra Tunggal Desa Dawuhan Kabupaten. Kemudian yang kedua BESTIM, kelompok sasarannya itu adalah kelompok nelayan. Ini produktif. Kemudian ini juga nelayan yang keempat, berikutnya yang ketiga adalah UKM. Nah, kita bisa lihat sasarannya itu adalah UKM, kelompok nelayan, kelompok produktif yang harapannya teknologi yang kita berikan atau yang kita berikan akan meningkatkan produktivitas mereka. Lalu kemudian setelah kelompok sasarannya ditampilkan adalah aspek teknologi atau tech-nya yang kita berikan, yang menunjukkan itu adalah hal yang baru, bukan hal yang sudah biasa. Jadi kita tidak sekedar memberikan bantuan, memberikan barang, tetapi memberikan inovasi juga kepada mereka dalam bentuk barang atau teknologi kepada mereka. Nah ini contoh PKMT. Kemudian terakhir adalah PKMKC. PKMKC itu adalah PKM Karsa Cipta, adalah ide kreatif yang kalau bisa itu adalah yang baru, bukan meniru yang sudah ada. Kalaupun sudah ada, kita bisa melakukan modifikasi terhadap prinsip atau fungsinya. Nah, harapannya dari PKMKC itu adalah lahir konstruksi produk atau service yang manfaatnya bisa diperkirakan. Mudahnya ini yang membuat prototipe yang kalau ini bisa di skalanya dinaikkan, maka dia akan bisa memberikan benefit yang lebih besar di masyarakat. Nah, yang harus dibedakan adalah bahwa PKMKC sama PKMP itu adalah bahwa PKMP itu lebih dasar daripada PKMKC. Jadi kalau PKMP masih sekedar melihat hubungan sebab akibat, KC itu sudah sampai ke membuat prototipe skala laboratorium. Nah, sehingga harus hati-hati jangan sampai kemudian PKMKC kita lebih banyak kegiatannya adalah penelitian, bukan membuat prototipe. Jadi fokus PKMKC haruslah membuat prototipe. Nah, jadi kalau bisa itu kita bawa ke dalam desain teknis, kemudian atau kita menyempurnakan produk yang sudah ada, kemudian masalahnya itu bersumber dari apa yang ada di dalam masyarakat. Kita lihat poin-poin besarnya untuk PKMKC, poin besarnya itu adalah yang pertama itu adalah kontribusinya 25%. Jadi menunjukkan bahwa kalau prototipe ini bisa jalan, lalu kemudian skalanya kemudian dinaikkan, maka dia akan memberikan manfaat apa sih, dampaknya ke masyarakat itu apa. Itu yang nilainya itu besar. Kemudian yang kedua adalah kita harus menunjukkan bahwa produk kita itu adalah unik, orisinal, dan futuristik. Kemudian impact atau teknologi yang kita ambil itu adalah sifatnya adalah mutakhir. Dari sini sudah mendapatkan 65 poin atau persen. Nah, sehingga kemudian kita maksimalkan pada aspek-aspek ini di dalam PKMKC. Nah, ini contoh PKMKC. Jadi aspek inovasinya itu yang ditampilkan secara kuat. Misalnya ini adalah robot pembawa barang, tetapi memiliki kemampuan membangun peta 2 dimensi dan bisa mengikuti manusia. Kemudian penyimpanan menggunakan teknologi hypobarik dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh PKMKC yang mendapatkan medali emas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih karakteristik dari rinci dari setiap PKM 5 bidang yang
bisa diajukan oleh mahasiswa. Sebenarnya dengan itu saya ingin mendiskusikan sedikit beberapa proposal yang sudah dikirimkan oleh Pak Peter. Misalnya kita sebagian besar ini atau keseluruhan bahkan ini adalah PKM Karsa Cipta. Maaf, PKM Kewirausahaan. Bentar kita buka dulu. Nah, saya memberikan komentar kepada salah satu terlebih dahulu dari sekian proposal yang diajukan oleh Pak atau dikirimkan Pak Peter kepada kami. Jadi kita awali dari yang pertama. Ini adalah proposal program kreativitas mahasiswa berupa bengkel Fakultas Teknik. Cuma ini harus hati-hati ini Pak Peter. Jadi di sini dituliskan PKM-nya PKM teknologi, tetapi misalnya di belakang bidang kegiatannya adalah kewirausahaan. Jadi ini harus clear terlebih dahulu yang dimaksud itu. Mohon maaf Pak Imran. Pak Imran, mohon maaf, screen-nya belum kelihatan Pak. Ya mungkin keluar dulu baru masuk. Oh iya, sorry Pak. Oh iya betul. Oke. Nah, ya mohon maaf. Ini yang dikirimkan Pak Peter. Bengkel Fakultas Teknik. Di sini adalah PKM-nya PKM Teknologi, tetapi kemudian bidang kegiatannya kewirausahaan. Jadi ini mungkin harus dikelirkan dulu. Soalnya begitu ada masalah seperti ini langsung ditendang ini, langsung dianggap tidak memenuhi prasyarat administratif karena beda antara depan sama belakang. Nah, kalau fokusnya kepada PKM kewirausahaan, maka seperti yang tadi disampaikan pada saat kita diskusi terkait dengan PKM kewirausahaan, maka harus ada aspek inovasi dari yang mau diusahakan. Nah, ketika judulnya, mohon maaf misalnya hanya sekedar bengkel Fakultas Teknik, tetapi aspek inovasinya itu tidak ditunjukkan, itu relatif tidak kuat. Selain itu misalnya ini juga ketika dikesankan juga bahwa ini wirausaha ini dilakukan menggunakan infrastruktur kampus, itu mungkin juga perlu hati-hati karena dikhawatiri bahwa nanti kesan dari si reviewer itu adalah berarti ini bisnis internal kampus begitu, yang ini biasanya tidak menjadi titik tekan dari PKMK karena harapannya PKMK itu ada produk dijual oleh mahasiswa keluar ke masyarakat, ke market yang baru, bukan market yang sudah ada, ke market yang dibuka begitu. Nah, kalau misalnya di Fakultas Teknik kan bukan market sesuatu yang baru, tapi sudah tersedia di hadapan kita. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian yang lain itu adalah bahwa karakteristik dari yang tadi diminta dari proposal PKMK itu adalah berupa analisis pasar yang memadai. Terus kemudian mengkomparasikan antara produk yang kita tawarkan dikomparasikan dengan apa yang ada di existing di masyarakat. Keunggulannya adalah seperti apa. Poin besarnya ada di dua tadi itu. Jadi bagaimana analisis pasarnya dan bagaimana keunggulan dari produk kita. Nah, ini sepertinya belum juga ditunjukkan di dalam proposal ini. Jadi mungkin nanti bisa menggunakan format yang tadi saya sampaikan, bisa dipakai untuk membuat proposal yang relatif lebih kompetitif untuk PKM. Baik, mungkin sementara ini terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, kalau ada yang hadir pada siang hari ini, diskusi kita terkait dengan perincian karakteristik dari setiap proposal PKM 5 bidang. Baik, waktu saya kembalikan ke Prof. Retno dan kepada Pak Peter. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi pada kesempatan ini Pak Imron, termasuk mereview satu draft proposal yang sudah disampaikan. Sayang sekali autornya tidak bergabung kayaknya. Tapi nanti ada rekam nanti untuk bisa dilihat. Sebelum kita lanjut diskusi, sekali lagi saya memohon maaf kepada kita semua karena keterlambatan acara dimulai berhubung karena gangguan internet. Baiklah, mungkin ada yang
Ada yang ingin bertanya silakan, mumpung ada Pak Imron. Oke, mungkin saya bertanya. Silakan Ibu Ida. Ini Pak Imron, tadi Pak Imron jelaskan kalau bisa itu nanti dalam membuat proposal PKMP tadi harus ada roadmap ya, roadmap penelitiannya. Nah, sementara ini kan PKM itu kan untuk mahasiswa, sementara kan mereka baru belajar, ya toh melakukan suatu membuat suatu penelitian. Nah, berarti kan mereka belum ada peta jalan penelitiannya dan seterusnya seperti itu. Kecuali kalau kita dosen, ya kita sudah ada mulai awal sampai apa nanti tujuan goal kita nanti Pak. Kan seperti itu Pak Imron. Makasih. Baik Bu Ida. Betul Bu. Bagaimana ya? Saya sendiri juga termasuk yang tidak cocok gimana ya? Jadi sebenarnya gini Bu, situasi PKMP itu atau PKM secara keseluruhan itu makin lama makin kompetitif Bu. Ketika makin lama makin kompetitif itu, makin tinggi yang diharapkan bisa dicapai. Jadi sehingga karena itu kelihatannya oleh Belwadikti itu semakin ditingkatkan standarnya. Nah, sekarang jadi masalah kita paham semua, hampir semua kegiatan PKM itu kan seperti kegiatan kita sebagai dosen. Dan ya kita sadari sendiri ketika kita menjadi dosen sekalipun, misalnya kayak PKM, misalnya kita mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan kegiatan penelitian. Nah itu kan sebenarnya kadang-kadang ya tidak benar-benar atau tidak ideal yang seperti tadi disampaikan oleh standar ideal yang disampaikan. Materi tadi itu bersumber dari penyegaran kepada para reviewer dari proposal PKM. Jadi itu sepertinya akan menjadi standar bagi seluruh reviewer PKM ketika memberikan penilaian. Nah, tetapi ya karena Belmawadikti sudah meningkatkan itu, ya mau nggak mau kita harus ikut meningkat juga. Berarti mahasiswa harus dipaksa pada keadaan atau kualitas yang setinggi itu. Nah, terus bagaimana kemudian mereka paling semester 5 atau 4 begitu yang mengajukan proposal ini, yang secara keilmuan, secara pengalaman, secara pengetahuan itu kan mestinya ya tidak tinggi sekali. Nah, oleh karena itu mungkin strateginya itu begini Bu. Jadi Bu Ida, jadi mungkin strateginya itu adalah bahwa penelitian yang diajukan oleh PKMP itu ditempatkan di dalam misalnya kelompok riset atau laboratorium yang ada di kampus. Jadi yang disampaikan sebagai roadmap di situ itu adalah roadmap bukan dari si mahasiswa, karena mahasiswa itu ya nanti selesai kuliah juga sudah selesai akan ditinggal, tetapi ditempatkan dalam roadmap laboratorium atau roadmap kelompok riset yang mana mahasiswa itu bergabung di situ, atau kelompok bidang ilmu yang mana mahasiswa ikut ada di dalamnya. Sehingga yang ditunjukkan di situ adalah roadmap dari kelompok bidang ilmu atau dari laboratorium. Tetapi memberikan gambaran begini, posisi dari penelitian mahasiswa itu di mana dibandingkan dengan penelitian terdahulu dan dibandingkan dengan istilahnya imajinasi futuristik yang nanti akan dicapai melalui penelitian kita. Nah, jadi sebisa mungkin bisa ditunjukkan seperti itu. Sehingga seperti Suaranya hilang-hilang Pak Imron. Nah, mungkin seperti itu Bu, triknya untuk mengatasi situasi ketika Belwadikti membuat standar yang relatif tinggi, sementara kita paham bahwa mahasiswa itu dari sisi pengalaman, pengetahuan dan sebagainya relatif belum cukup. Sehingga mungkin strateginya, roadmap-nya itu adalah kita kan sebagai roadmap dari laboratorium, kelompok riset, kelompok bidang ilmu dan lain sebagainya. Begitu Bu. Oke Pak Imron, makasih ya. Mungkin roadmap dari sebagian payung penelitian dosen ya, seperti itu ya. Ya Bu. Sepertinya harus begitu. Oke, makasih Pak Imron. Oke, makasih Pak Peter. Terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang mau tanyakan.
Ya, kalau sesuai jadwal kita berakhir di pukul 13 ya waktu timur. Tapi mungkin ya mungkin masih bisa sedikit ya Pak Imron ya. Kalau masih ada Bapak Ibu mau tanyakan. Pak Peter hari ini jadwalnya 2 jam atau 1 jam toh? 2 jam, Prof. Oh, Jadi iya, iya. harusnya tadi pukul 9 sampai 11 waktu barat, tapi karena Iya, iya. jaringan, iya, mau kirim undangan di WA susah tadi, Prof. Iya, Apalagi sudah. mau buka Zoom. Kalau besok jam berapa sampai jam berapa? Iya, besok itu hari terakhir ya untuk Ya. rangkaian kegiatan tentang HKI dan tim pukul 10 sampai 12 waktu barat Oh, atau oke. pukul 12 sampai jam Oke. 2 Pak Imron ya. ada besok jam 10 sampai jam 12. Pak Imron masih bergabung besok ya? Masih? Pak Imron? Mohon maaf, Hilang lagi suaranya. koneksi saya agak Masih, kurang lancar. masih Pak Peter. Pak Oh iya, Imron baik. besok jam 10 sampai jam 12 ya Pak Imron. Pak Imron? Ini kayaknya Ya enggak. Bu, ya Bu, Besok jam 10 sampai jam 12. ya siap. Kalau kegiatan besok ini topiknya adalah pendampingan penulisan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa ya. Ya, Ya. Baik, silakan kalau masih ada yang mau tanyakan Bapak Ibu, ada waktu sedikit lagi tambahan ekstra. Yang belum isi absen boleh isi absen. Bu Anastasia mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk kegiatan besok, kira-kira yang perlu dipersiapkan apa ya? Karena sepertinya topiknya berbeda. Pak Imron? Pak Imron? iya Bu. Untuk kegiatan besok apa yang disiapkan? Ya, Bu. Karena saya kemarin nulisnya pendampingan kan ya. Kalau jadi begini Bapak Ibu, kalau boleh, kalau memang mahasiswa itu sudah siap, mungkin besok boleh mahasiswa yang terutama menjadi ini kita. Mungkin nanti saya awali atau saya diskusikan dari proposal yang sudah masuk dari Pak Peter itu bisa nanti satu persatu saya diskusikan lagi. Selain itu mungkin masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait aspek administratif Belmawa Dikti, sistem informasi Belmawa Dikti. Mungkin jadi besok saya awali dulu macam diskusi sedikit tentang materi administratif nanti terkait dengan proposal dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin kita diskusi saja dari proposal yang sudah masuk, nanti kita diskusi secara lebih rinci. Kalau tadi kan baru sedikit yang saya sampaikan, atau mungkin nanti besok jika ada saya coba carikan proposal yang cukup bagus untuk bisa dijadikan dasar bagi kita untuk menjadi istilahnya ya, menjadi benchmark begitu, proposal yang bagus, yang cukup bagus begitu seperti apa. Moga-moga besok ada bisa saya siapkan. Mungkin agenda gitu besok itu Bu. Jadi mungkin jika ada mahasiswa yang sudah punya proposal, silakan kirimkan ke link yang kemarin saya berikan. Nanti nanti saya lihat dan kita diskusikan besok. Kalau tidak ada ya kita menggunakan yang sudah ada yang sudah dikirimkan oleh Pak Peter. Ya, terima kasih Pak Imron. Berarti kita masih ada waktu sedikit untuk menyelesaikan tentang PKM besok ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penulisan tugas akhir karya tulis ilmiah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terakhir, silakan. Tadi ada bisik-bisik, kayaknya ada mau bertanya, tapi mungkin gangguan internet. Iya. Mudah-mudahan besok jaringannya sudah bagus, baik ya. Kita bisa berjalan Besok lancar. linknya sama ya Pak Peter ya? Iya, linknya tetap sama ya.
Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mungkin kita sekian saja ya Prof ya. Mungkin besok disiapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imron. Besok dimulai jam 10 sampai dengan jam 12. Saya harap bisa dioptimalkan ya Pak Peter ya. Karena bagaimanapun harus punya luaran kegiatan ini. Ya, terima kasih Prof. Apa sudah diingatkan kembali. Jadi kalaupun kegiatan ini sudah akan berakhir, tapi kami mengharapkan draft-draft proposal yang Bapak Ibu mungkin punya bisa tetap dikirimkan ke kami untuk menjadi laporan nantinya sebagai output dari kegiatan. Baiklah, tidak lagi yang bertanya. Terima kasih banyak Prof. Retno, Pak Nun Rosyadi untuk diskusi dan penyampaian materi pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa yang sudah boleh bergabung. Kami mengharapkan masih ada waktu untuk kita bertemu lagi besok siang. Undangannya menyusul. Terima kasih, selamat siang, selamat sore, sampai bertemu. Selamat siang semuanya Bapak Ibu semua. Salam sehat. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Prof. Retno. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih.